Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa lagi dan saya berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat, tetap bersemangat dan penuh sukacita. Ya, pagi hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 119 ayat yang ke-97 sampai dengan ayat yang ke-112 dengan judul firman Tuhan, menghabiskan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, kami siap ya Tuhan mendengarkan suara-Mu. Bersabdalah, berfirmanlah, sehingga kami beroleh pengertian dan pemahaman yang benar akan firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu dan kami menyerahkan waktu kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus berkata kepada kita semuanya di dalam Matius 4 ayat yang keempat, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Kita tahu kebutuhan jasmani kita akan makanan. Standar yang umum adalah 3 kali sehari kita makan. Tetapi ada yang 2 kali sehari, mereka sudah merasa cukup kenyang. Ada yang cukup sehari sekali. Tetapi apakah kebutuhan jasmani kita terpuaskan jika hanya makan sehari sekali atau makan sehari 2 kali saja? Ya. Demikian pula dengan kehidupan kita, kebutuhan rohani kita. Berapa idealnya supaya rohani kita ini terpuaskan dengan firman Tuhan? Berapa banyak yang harus kita makan? Sehari sekali kah? Seminggu sekali kah? Atau sebulan sekali atau bahkan setahun sekali? Sudah terpuaskankah dengan melakukan seperti itu? Ya. Idealnya kita yang tahu, kita yang bisa memahami keberadaan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita setiap hari merenungkan firman Tuhan. Itu adalah sesuatu yang lebih baik. Ya, untuk kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Tetapi rupanya banyak orang yang tidak suka dengan makanan rohani ini, sehingga mereka enggan untuk memakannya. Mereka mengatakan bahwa ini rasanya pahit, rasanya getir. Firman Tuhan itu tidak enak, ya. Sehingga banyak orang yang tidak suka. Apakah kita termasuk salah satu dari orang yang tidak suka dengan firman Tuhan ini? Ya. Kalau yang tidak suka mungkin itu berlaku bagi orang-orang bebal. Ya. Orang-orang yang tidak suka, yang tidak tertarik membaca ataupun merenungkan firman Tuhan. Ya. Makanya kerohanian mereka bagaikan orang sakit yang kering, gersang, hidupnya seperti bunga yang layu. Tetapi bagi mereka yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan akan senantiasa haus akan kebenaran dan rindu untuk dipuaskan dengan firman Tuhan. Sehingga mereka akan memiliki ketertarikan yang lebih kepada firman Tuhan dibandingkan dengan yang lainnya. Ya, walaupun kita melihat tidak sedikit orang yang merasa jenuh dengan firman Tuhan karena dianggapnya seperti buku bacaan biasa. Ya. Orang tidak suka dengan firman Tuhan karena dianggapnya sebagai musuh yang selalu mengatur hidupnya. Ya. Yang selalu mendorongnya untuk dia ini ya harus berubah. Kemudian selalu mengatur kehidupan mereka, mengganggu kesenangan mereka. Makanya banyak orang menganggap firman Tuhan ini seperti musuh bagi mereka. Ya. Ada juga orang yang tidak suka dengan firman Tuhan ini karena dianggapnya ya firman Tuhan ini karena banyak teguran. Banyak berisi perintah-perintah dan ketetapan Tuhan yang mendorong kita untuk meninggalkan dosa dan kehidupan daging yang selama ini menyenangkan hatinya. Ya. Barangkali kita termasuk salah satunya yang tidak suka dengan firman Tuhan karena apa? Diingatkan terus untuk bertobat, diingatkan akan dosa kita. Sedangkan kita terlalu senang, terlalu menikmati kehidupan dosa kita. Ya. Tetapi bagi kita yang sungguh-sungguh setia kepada Allah, seharusnya kita masih memiliki ketertarikan ataupun kecintaan untuk menghabiskan waktu hidup kita untuk menikmati, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berisi janji Allah. Ya. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-103 berkata, betapa manisnya
Janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Ya. Janji Tuhan itu bahkan seperti madu yang manis dan baik yang dikatakan oleh pemazmur di dalam ayat yang ke-103 ini. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Yeskiel juga mengatakan hal yang sama seperti yang dialami oleh pemazmur ini. Ketika dia memakan gulungan kitab yang diberikan Allah kepadanya. Dalam Yeskiel 3 ayat yang ketiga, dia mengatakan ketika aku memakan gulungan kitab itu rasanya manis seperti madu di dalam mulutku. Firman Tuhan itu manis jika kita dapat menikmatinya, jika kita mampu menyerapinya, jika kita mampu untuk memahaminya. Tetapi itu akan menjadi pahit ketika kita ini sudah menutup diri kita, membentengi diri kita dengan sesuatu hal yang lain. Sehingga firman Tuhan itu tidak pernah masuk dalam diri kita, tidak mengubahkan kita semuanya. Tetapi firman Tuhan itu sesuatu yang manis, janji-janji Allah dinyatakan di sana. Makanan rohani yang nikmat ada di dalamnya untuk kebutuhan jasmani kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya pemazmur ini memiliki kecintaan akan firman Tuhan. Perhatikan di dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai 112 ini. Pemazmur mengungkapkan suatu ketertarikan hatinya pada firman Tuhan yang sempurna. Firman Allah yang hidup, sehingga ia sangat mengaguminya dan senantiasa menyatakan bahwa sampai akhir hidupnya, ia akan memegang teguh firman Tuhan. Ya, dan di situ ia akan menemukan kehidupan yang luar biasa yang membentuk kehidupannya sedemikian rupa yang didapatkannya melalui firman Tuhan yang dihidupinya. Dia menemukannya melalui firman Tuhan sehingga kecintaannya yang luar biasa akan firman Tuhan itu tumbuh dengan sangat kuat. Ya. Lihat di dalam ayat yang ke-97. Ungkapan yang disampaikan pemazmur ini, betapa aku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perhatikan ayat ini. Hal ini menunjukkan adanya kesukaan atau ketertarikan yang lebih, seperti seseorang yang benar-benar jatuh cinta. Bahwa rasa yang diungkapkan pemazmur bukan sesuatu yang semu, sehingga bisa pudar, luntur, atau hilang di telan waktu. Tetapi ini adalah suatu kecintaan yang luar biasa, yang telah menyebabkan pemazmur ini tidak ingin meninggalkannya, tidak ingin menjauh darinya. Bayangkan seperti ketika kita ini sedang jatuh cinta yang luar biasa. Ya, mungkin saudara pernah jatuh cinta ya dengan pasangan, jatuh cinta dengan anaknya, ya, jatuh cinta dengan orang-orang yang kita kasihi. Tentu kita tidak ingin meninggalkannya. Tentu kita tidak ingin menjauh darinya. Perasaan untuk ingin selalu bertemu itu akan sangat kuat. Ya, kerinduan kita untuk bisa berjumpa itu akan selalu ada. Perasaan untuk selalu dekat, perasaan untuk selalu ingin bertemu setiap saat. Ya, kalau punya HP mungkin setiap saat pengennya nelpon. Ya, mungkin kita pengennya itu selalu menghubungi dia yang kita cintai ini. Ya, sekedar kita ini bisa ngobrol, sekedar kita ini bisa menuangkan perasaan-perasaan kita, sekedar kita ini ingin menunjukkan perhatian kita kepada yang kita cintai ini. Perasaan untuk selalu ingin berada di sampingnya akan tumbuh di dalam hati kita dengan sangat kuat. Kecintaan inilah yang dimiliki oleh pemazmur ini. Kecintaan akan firman Tuhan, itu sebabnya dia mengatakan, aku merenungkannya setiap hari. Ya. Sesungguhnya ini adalah bukti rasa cinta yang menggelora dalam hati pemazmur, yang dibiarkannya untuk bermain di dalam pikirannya. Ya. Aku merenungkannya sepanjang hari. Ya. Di dalam pikirannya, di dalam batinnya, di dalam seluruh perasaan hidupnya, pemazmur menganggap hal ini akan jauh lebih baik dibandingkan aku mengisi pikiranku dengan perkara-perkara duniawi yang lainnya. Sama seperti ketika kita ini sedang jatuh cinta kepada pasangan kita. Kita akan membiarkan pasangan kita ini bermain-main dalam pikiran kita. Tinggal dalam pikiran kita. Menetap dalam hati kita. Kita akan membiarkan itu terjadi.
Dan kita berusaha tidak ingin menghapus semuanya itu. Bahkan selalu ada keinginan untuk kita ingin membuat sebuah kenangan-kenangan yang baru dalam perjumpaan kita dengan pasangan kita. Demikian pula dengan pemazmur ini. Dia membiarkan firman Tuhan itu memasuki pikirannya dan kedalaman hatinya. Dia memberikan kesempatan yang lebih, kesempatan yang besar kepada firman Tuhan ini yang dia cintai, di mana dia memiliki ketertarikan yang sangat kuat di dalamnya. Dia biarkan itu masuk ke dalam hatinya. Dia biarkan itu merasuki pikirannya. Dia biarkan firman Tuhan itu bermain-main di dalam pikirannya dan dalam hatinya. Supaya yang ada dalam kenangannya adalah firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah kecintaan yang luar biasa yang dimiliki oleh pemazmur ini yang sungguh senantiasa seharusnya juga meneladani kehidupan kita. Ya. Bagaimana kita membiarkan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita. Ya. Ingat yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 4 ayat yang keempat tadi, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, yang akan membuat kita ini lebih hidup, yang akan membuat kita ini lebih kuat, yang akan membuat kita ini lebih tangguh, dan yang akan membuat kita ini lebih daripada yang lainnya. Ya. Apa yang didapatkan oleh pemazmur ini? Dengan kecintaannya pada firman Allah, sehingga ia rela menghabiskan waktu hidupnya untuk membaca, menyelidiki, dan merenungkan firman Allah ini sampai akhir hidupnya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam 112 ini. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Di dalam bahasa yang lain dikatakan bahwa pemazmur dia ingin menghabiskan seumur hidupnya untuk membaca, untuk merenungkan setiap titah Tuhan, setiap firman Allah yang dia miliki, yang dia terima. Nah, apa yang didapatkannya? Sampai-sampai dia mau seumur hidupnya, dia mau menghabiskan waktunya untuk merenungkan firman Tuhan. Sedangkan kita yang hidup sampai hari ini saja, ya mungkin bisa dihitung dengan jari kita. Berapa banyak kita membaca firman Tuhan? Seberapa sering kita membaca firman Tuhan? Ya, apa yang didapatkan? Ayat 98. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Firman Tuhan membuatnya lebih bijaksana. Bijaksana di dalam menjalani hidupnya, bijaksana di dalam mengelola seluruh waktu yang dia miliki, bijaksana di dalam dia memilih atau melakukan segala pekerjaannya. Ya, bijaksana di dalam dia ini mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya. Ya. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja mungkin yang dilakukan oleh pemazmur ini, atau mungkin sebagai seorang pelayan dia lebih bijaksana di dalam mengelola segala sesuatunya. Kemudian yang kedua ayat yang ke-99. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Firman Tuhan telah membuatnya lebih berakal budi. Akalnya sehat. Dia tidak akan pernah memberikan ruang kepada yang lain, perkara-perkara duniawi yang akan menjerumuskan dia kepada kehidupan kelam. Ya. Tetapi dia akan membiarkan firman Tuhan itu menguasai hati dan pikirannya sehingga dia lebih berakal budi. Ya, di situ dikatakan lebih daripada semua pengajarnya. Di atas guru-gurunya dia. Artinya dia lebih mengerti dan lebih memahami di situ. Sehingga dilanjutkan di dalam ayat yang ke-100 dan ayat yang ke-104. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Berakal budi akan berkaitan dengan dia lebih mengerti banyak hal, sehingga dia akan lebih berhati-hati. Ini akan kaitannya dengan tadi di bagian yang pertama yang didapatkan dengan membaca firman Tuhan dan menyelidikinya. Yaitu lebih bijaksana. Orang yang bijaksana ini dia akan lebih berakal budi, lebih mengerti banyak hal. Mungkin pemazmur ini muda, tetapi dia akan lebih dewasa di dalam pemikirannya. Dia lebih tahu banyak hal dibandingkan dengan orang-orang
yang menjadi guru-gurunya. Ya. Ini bukan berbicara tentang pengalaman hidup, tetapi ini berbicara tentang pemahaman dan pengertian akan firman Tuhan. Dia akan lebih tahu dengan firman Tuhan itu dibandingkan mereka yang mungkin di atasnya usianya. Mungkin mereka adalah guru-gurunya, mungkin mereka adalah pendahulu-pendahulunya, tetapi pemazmur mengatakan, aku lebih berakal budi dibandingkan semua pengajar-pengajarku. Aku lebih mengerti banyak hal, sehingga dia bisa menyimpang dari jalan dusta. Dia tidak melakukan kejahatan, dia tidak melakukan dusta di dalam seluruh hidupnya. Karena dia memperoleh pengertian akan firman Allah yang benar ini, yang telah membuatnya lebih hidup, yang telah membuatnya lebih di dalam segala hal. Di dalam ayat 101 dan 102, apa yang dia dapatkan terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Oleh firman Tuhan, pemazmur mampu mengendalikan diri, mengendalikan hidupnya. Tidak mudah emosi, tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung. Ya, sebab dia beroleh pengertian yang benar akan hukum-hukum Tuhan. Dia tahu, sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang yang lain yang ada di sekelilingnya tidak akan mempengaruhi kehidupan dari pemazmur ini. Ayat 105 sampai dengan 111. Firman Tuhan yang dia baca, yang dia renungkan, yang dia selidiki setiap hari, setiap saat, telah menjadikan itu sebagai penuntun hidup bagi pemazmur ini yang satu-satunya. Ya. Kalau orang baptis sudah mengakui hal itu, Alkitab adalah tuntunan hidup kita satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya. Tidak ada buku-buku yang lain juga. Itu sebabnya di dalam 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sungguh luar biasa apa yang dialami oleh pemazmur ini. Kecintaannya pada firman Tuhan, sehingga dia mau menghabiskan waktu hidupnya untuk dia membaca, menyelidiki, dan merenungkan firman Tuhan, menemukan kebenaran-kebenaran hidup di dalamnya. Dia menjadi orang yang lebih bijaksana. Dia menjadi orang yang lebih baik hidupnya, berpengertian. Dia mampu mengendalikan segala hal. Dia orang-orang yang sangat diberkati Tuhan, karena menjadikan firman Allah itu satu-satunya penuntun hidupnya. Dan Tuhan telah memberkati dia dengan luar biasa. Ingatlah, firman Tuhan sangat penting bagi kehidupan setiap orang. Kecuali bagi mereka yang memang menganggapnya bukanlah sesuatu yang penting untuk dibaca ataupun direnungkan. Sebagai penuntun hidup satu-satunya yang mampu membawa kehidupan kita, setiap orang, untuk menemukan suatu kehidupan yang sesungguhnya. Sebab firman Tuhan itu mampu mengubahkan setiap orang, termasuk saudara dan saya. Firman Tuhan akan membuat kita ini lebih baik, lebih bijaksana, lebih mengerti banyak hal tentang inti kehidupan. Sehingga pemazmur itu pun mencintai firman Allah ini dengan luar biasa. Tentu harapannya, kita semuanya yang hidup pada zaman sekarang ini, tentu kita juga harus berpegang kepada firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Terlebih hari ini, kita memperingati atau kita ini mensyukuri gereja kita yang sudah berulang tahun secara organisasi yang ke-29. Sungguh bukanlah perkara yang mudah ya, menjalani hari demi hari. Tetapi gereja kita akan semakin diberkati ketika orang-orang yang ada di dalamnya diberkati Tuhan. Bagaimana diberkati Tuhan? Tentunya ketika mereka menjadikan firman Tuhan itu penuntun hidup mereka. Perubahan yang terjadi akan membuat perubahan-perubahan yang besar terhadap gereja kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah kita masih tertarik untuk menghabiskan waktu hidup kita untuk membaca, untuk menyelidiki, untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari? Sudahkah kita memberi makan roh dan jiwa kita dengan makanan rohani yang cukup? Apakah kita rindu dipuaskan dengan firman Tuhan? Oleh sebab itu mulai hari ini, luangkanlah waktu kita
untuk kita ini mau membaca firman Tuhan. Luangkan waktu kita ini untuk menemukan kebenaran melalui firman Tuhan. Kebenaran yang menghidupkan kita dengan hal-hal baik yang baru setiap hari. Maka Tuhan akan membuat hidup kita lebih baik dari sebelumnya. Itu akan berdampak kepada gereja kita. Gereja semakin dewasa ketika orang-orang yang ada di dalamnya semakin dewasa. Dan mereka didewasakan melalui pembacaan firman Tuhan. Melalui setiap firman yang keluar dari mulut Allah, yang akan menumbuhkan benih-benih iman yang kuat, yang akan menumbuhkan kerohanian yang dewasa di dalam setiap orang. Maka kita akan menjadi gereja yang diberkati Tuhan. Sebelum saya mengakhiri khotbah pada saat ini, selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Karunia. Tuhan memberkati kita semuanya. Maju terus bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati semua jemaat, gembala, perancang, dan semuanya di dalam naungan kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu. Kami sungguh diberkati dengan firman Tuhan ini. Dan biarlah kami mengambil komitmen di dalam hidup kami. Untuk mulai saat ini kami mau sungguh-sungguh merenungkan firman-Mu, agar kami menemukan kehidupan di dalamnya, sehingga apa yang kami lakukan akan berdampak bagi perkembangan dan pertumbuhan gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.